Lantas untuk kaumku apa salahnya? Anda mendiami lokasi ini? Ya. Anda nenek tua yang suka nongol tadi di situ. Sebuah makam tua menjorok jauh dari bibir pantai Keramat Kahai, Lampung Selatan. Kabar turun-temurun bercerita, inilah makam tertua di wilayah Lampung Selatan. Masalahnya, jasad siapa yang tertimbun di makam ini? Benarkah ada tokoh bernama Pamutah Agung bersemayam di sini? Saat ini saya sedang berada di daerah Batu Balak, Raja Basa, Lampung Selatan. Di daerah ini ada makam yang dikenal dengan makam Keramat Kahai. Makam ini dikenal makamnya dari Pamutah Agung. Dan masyarakat meyakini bahwa makam ini adalah makam tertua di Lampung Selatan. Ya, Pak Hakim, ini menarik sekali ya. Ini masyarakat tuh meyakini sekali ini makam tertua. Iya. Terus ini yang menurut Pak Hakim seperti apa? Ya, memang cukup menarik ya. Apalagi kalau kita menengok kepada seseorang yang dimakamkan di sini, Pamutah Agung yang diyakini sebagai tokoh masyarakat yang mungkin tokoh yang cukup disegani pada masa itu. Tetapi memang sejarah beliau ini sangat samar gitu Pak. Sehingga banyak sekali pertentangan. Ya mudah-mudahan dengan datangnya kita ke lokasi ini sedikit banyaknya dapat memberikan sebuah wawasan baru. Siapa sebenarnya Pamutah Agung itu, dan betul tidak dia itu merupakan makam tertua di daerah Kahai ini gitu. Mungkin itu nanti yang akan kita telusuri pada malam hari ini. Tiba-tiba, salah seorang mediator kerasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda Muslim? Siapa itu salam? Salam untuk siapa? Untuk Anda yang berada di tubuh sang mediator ini. Apa artinya salam? Salam adalah keselamatan. Doa antara seorang muslim kepada muslim lainnya. Jika Anda seorang muslim, tentu Anda mempunyai kewajiban untuk membalas salam yang saya ucapkan. Itu untuk kaummu. Lantas untuk kaumku apa salam? Mundur. Udah masuk dalam tubuh. Untuk apa? Ini mencari tahu informasi tentang makam yang ada di sini. Anda mengetahui makam ini? Makam Anda? Tadi saya sudah mengucapkan salam kepada penghuni makam itu. Assalamualaikum yang ada dia. Memang itu kepada dia. Tapi bagaimana yang menjaganya? Oh, saya penjaganya. Tapi Anda bukannya dimakamkan di sana ya? Anda penjaga. Iya. Ini Anda siapa ya? Saya tidak tahu. Anda sudah berapa lama menjaga makam ini? Sejak beliau masih hidup, aku sudah mendampinginya. Oh, sebenarnya ini makam siapa sih? Banyak julukan bagi beliau. Apa? Ada yang mereka katakan Ki Pamutah Agung, ada yang mengatakan Ki Gentar, ada juga yang mengatakan Singa Braja. Singa Braja ya? Saya tertarik dengan kata atau sebutan itu. Mengingatkan saya kepada satu makam juga yang cukup tua di daerah kawasan Lampung Selatan ini yang bernama Singa Lakung. Apa ada hubungannya Singa Braja dengan Singa Lakung? Itu abdi kami. Jadi tuan Anda itu? Iya. Panglima kerajaan apa? Dulu utusan dari Balau, titisan. Kalau Anda sendiri, dari mana asal Anda? Kami hanya keturunan rakyat biasa, sama halnya seperti mereka. Tidak ada beda. Tapi mungkin secara status kemasyarakatan berbeda tentunya. Itu hanya tingkatan derajat. Iya. Mereka masih mengalir darah-darah raja. Lalu kenapa makam ini dikeramatkan? Kalau ini dikeramatkan akan terjaga dia. Tidak mungkin dirusak seperti ini. Emang sebenarnya siapa sih Pamutah Agung itu? Pamutah Agung sama saja penunjuk jalan. Maksudnya? Tempat untuk kami hidup bisa lebih besar lagi. Berarti dia memang tokoh masyarakat berarti?
dia salah satu kepercayaan raja. Siapa? Siapa itu? Apa hubungannya dengan Ratu Menang? Siapa hubungannya? Kalau kaitan darah, tidak ada. Tapi dia memiliki ilmu seperti kemampuan yang hebat hingga dapat dipercaya atas kemampuan dia. Apa jasa beliau ke Tuan manusia itu? Apa jasa beliau? Hidup kami menjelajah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, mencari kehidupan yang layak. Kenapa sampai seperti itu? Apa perjalanan seorang raja? Kami mencari tempat untuk memperluas wilayah. Kami juga seperti kalian, Ya. butuh makan, butuh kehidupan. Atas apa sih yang dilakukan Pemoto Agung itu terhadap masyarakat sekitar? Beri kepercayaan, kekuatan agar mereka mau mengikuti pemimpinnya. Saya Muslim, sudah Muslim. Muslim Kalau boleh saya tahu, itu tahun berapa kejadian itu? abad 16. Berarti hampir sejaman dengan Ratu Menangsi, kan? Iya, karena beliau wafat lebih dahulu di sini. Tapi benar ini adalah makam tertua di Lampung Selatan. Jelas, ini makam yang pertama. Kenapa Pemoto Agung itu memilih lokasi di sini sebagai tempat beliau bersemayam atau menjadi tempat tinggal beliau? Terutama air sumber kehidupan. Baru yang lainnya, orang bisa tanam apa saja, hidup. Kalau nama Pemuta Agung itu sebenarnya apa artinya? Pemuta Agung adalah tempat memutar, mencari dan terus mencari tempat yang terbaik. Itu nama asli atau nama samaran? Itu nama julukannya. Nama asli siapa? Saya sendiri tak mengetahui siapa nama beliau. Pangeran Singabrata kan? Apa tidak atau tidak mau? Aku lebih baik dipanggil Singa. Kenapa Anda dijuluki sebagai Singabrata? Bila maju kami akan dahulu maju, dan kami akan menghadapi semua rintangan. Itulah yang disebut Singabrata. Terus yang memberikan nama itu siapa? Keturunan raja. Jadi para keturunan ya? Kenapa wilayah kali Anda ini banyak tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh pendekar diberi julukan singa? Singa makhluk yang luas, yang berani menghadapi segala macam rintangan. Seorang penonton menyita perhatian. Nampaknya ada makhluk merasuk ke tubuh mediator lain. Siapa dia? Assalamualaikum. Tetap di Dua Dunia. Seorang penonton menyita perhatian. Nampaknya ada makhluk merasuk ke tubuh mediator lain. Assalamualaikum. Sekarang ganti kami mengorek informasi dari makhluk Anda ini ini. siapa ya? Seperti wujud seekor macan atau singa ini. Siapa? Boleh tahu nama Anda siapa? Ya. Masih pengikut Singabrata? Anda mengenal sebagai sosok apa Singabrata itu? Pangeran Gagah dan Panglima Perang. Anda mendiami lokasi ini atau menjaga tempat ini? Menjaga makam itu ya? Iya, Memang kenapa sih makam itu perlu dijaga itu kenapa? Tuhan saya. Tempat ini betul menyimpan ada benda-benda pusaka sehingga banyak juga dicari-cari orang. Saya tidak tahu. Tapi banyak orang yang sering datang ke sini ya. Iya, katanya minta benda pusaka apa gitu. Cuman emang nggak ada yang berhasil Kalian jangan percaya. karena memang tidak ada ya. Iya. Saya belum tahu nih, Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh ini, ada yang ingin Anda sampaikan? Saya prihatin dengan tempat ini. Kenapa memangnya tempat ini? Tuhan saya dulu dihormati
disegani dan dianut oleh penganut-penganutnya. Kenapa sekarang dibiarkan? Emang maunya Anda seperti apa? Jangan dirusak tempat ini. Jadi harus dijaga, harus dirawat. Ya, Anda kenapa sih menampakkan diri dengan wujud singa seperti ini? ya, karena takut dengan singa. Tapi Anda juga bisa kan berwujud selain singa gitu, sesosok manusia misalnya menampakkan dirinya. Iya bisa ya. Karena makhluk sejenis Anda itu bisa berwujud apa aja. Banyak dulu Pemutoh Agung itu pengikutnya banyak. Termasuk orang yang seperti apa dia? Dia seorang pendakwah, juga seorang guru. Emang beliau mengajarkan apa? Tentang Agama. Seperti apa? mengerti dan ilmu kanuragan. Seperti apa sih ajaran agama yang beliau ajarkan itu seperti apa? Mengenal kepada Sang Pencipta. Emang siapa yang menciptakan Anda? Bukannya kalian udah diajarkan? Kenapa harus bertanya? Di sini ada nggak dari bangsa Anda yang suka jahil? Ada juga. Tapi dia tidak bermukim di sini. Bermukim di mana? Di Muara. Apa jenisnya apa? Kami tidak pernah peduli dengan mereka. Emang lain golongan ini? Karena itu bukan golongan kami. Beda aliran? Iya. Anda sendiri kenapa sih tiba-tiba masuk ke tubuh ini? Prihatin dengan tempatnya Tuhan saya. Jadi Anda ingin menyambung lidah. Iya. Maunya Anda seperti apa tempat ini? Tidak mau tempat ini dijadikan tempat pemujaan. Tempat meminta ya? Iya, karena di sini bukan tempat meminta. Siapa yang memuja itu siapa? Ya, mereka orang yang musyrik. Emang banyak yang datang ke sini? Iya, benci dengan mereka itu. Emang apa sih yang mereka lakukan di sini? Saya tidak mau tahu orang-orang yang musyrik. Bodoh. Emang bodohnya kenapa Anda menyebut orang yang begitu tuh bodoh? Kenapa? Kalian punya Tuhan, kalian punya pencipta. Kenapa tidak meminta pada Sang Pencipta? Tapi apakah semua orang yang datang ke sini niatnya untuk meminta? Tidak. Banyak orang yang mempunyai niat lain. Ya, ada yang berdoa untuk Tuhan kami. Ada yang merawat tempat ini. Ada yang cuma ingin tahu. Kenapa? Ingat pesan kami. Apa itu? Jaga tempat ini. Ada nggak ajaran-ajaran mulia yang diajarkan Ketua Agung itu yang biar bisa kami sampaikan kepada masyarakat ini? Kalian punya agama. Kalian punya Tuhan. Iya. Seharusnya kalian bisa mendoakan doa kalian. Jadi harus ngirim doa kepada Ketua Agung. Iya. Jadi banyak orang-orang yang masih suka meminta ke sini. Biarkan saja, karena mereka tidak akan mendapat apa-apa kecuali mereka berusaha dengan tangannya sendiri. Lagi yang Anda sampaikan? Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Tiba-tiba, ada yang aneh dengan Umi. Sepertinya ada sesosok makhluk menguasai tubuhnya. Anda siapa ya? Dan kenapa masuk secara tiba-tiba? Nama tak penting. Maksudnya apa? Kami nggak paham. Padahal kami datang ke sini kan untuk mencari tahu tentang sosok yang dimakamkan di pemakaman ini. Pemutoh Agung. Dia membuat jejak langkah di pasir. Seperti apa? Tapi jejaknya itu ditambah-tambah. Tambah-tambah. Dia itu sosok seorang pendekar soleh yang selalu mengurung dirinya Kenapa dia selalu mengurung diri? untuk menjaga hatinya Kenapa dia sejaga? dari dunia, dan dia hanya bisa
peperangan. Peperangan apa saja yang pernah beliau hadapi? Peperangan di Gelawang Pajajaran. Antara kerajaannya Ratu Manangsih dengan Kesultanan Banten dengan Kerawang. Ya. Emang ada hubungannya dengan Ratu Manangsih ini atau Pemuda Agung? Ya. Apa hubungan mereka? Ratu Ali nama dari Pemuda Agung, dia pangeran. Itu dari kerajaan mana? Berarti Barang waktu itu meninggalkan kerajaan Balau yang sedang dalam keadaan detik-detik kehancuran kerajaan itu. Ya, dia menguasai daerah pesisir. Tapi dulu dia bareng sama Ratu Manangsih. Ya, tapi dia berpisah. seperti apa sih itu kehebatan Ratu Ali Pemuda Agung? Dulu diri kita pesisir diterjang badai angin kencang. Karena dia mendapat satu isyarat dalam mimpinya, dia bermimpi bersama orang kakek tua. Lalu kakek tua itu mengatakan, "Hai, dalam waktu dekat akan ada badai dan angin tepat. Cepat pergilah engkau ke sebuah gua untuk menghalau malapetaka itu selama 40 hari. Lalu pergi untuk bertafakur. Namun ketika ia dalam melakukan silakan itu banyak sekali gangguan. Laut besar berpenghuni makhluk halus. Apa yang terjadi? Tetap di Tua Dunia. Laut besar berpenghuni makhluk halus. Ia ingin menyerang Ratu Ali itu. Apa yang terjadi? Apakah dia diserang oleh makhluk itu? Kapal itu menjadi batu. Setelah para makhluk halus dan kapalnya itu menjadi batu, datanglah gangguan besar. Angin pun datang, badai menerpa. Lalu Ratu Ali pun terbang berputar seperti bola berputar untuk menghalau badai. Hubungannya apa dengan Ratu Manangsih itu? Ratu Salah satu adiknya, dia yang memimpin peperangan di Gelawang. Sebenarnya pertempuran antara Kerawang Banten itu apa sih?
Masalahnya apa? Karena agama, Keyakinan, Mas. keyakinan, dan kepercayaan. Ada pengkhianatan. Karena di dalam ajaran agama itu tidak boleh berdusta. Terus siapa yang menang dalam pertempuran itu? Jelas kerajaan Banten. Banten ya yang menang. Ingat, Banten dan Lampung tidak akan putus. Kenapa? Dalam tali persaudaraan. Kenapa? Sampai kapanpun. Kenapa? Kesetiaan persaudaraan. Sejarahnya seperti apa sih persahabatan Banten dan Lampung ini? Seperguruan dan ada lagi Iya. ada ikatan Darah apa Mas itu? Antara siapa sama siapa? semakin melebar. Kenapa tidak boleh melebar ke situ? Kenapa? Belum saat Ada nenek tua yang suka nongol tadi di situ bukan sih? Yang ngeliatin mulut tadi. Itu bukannya Igoneng kan? Dari tadi sih Igoneng. Karena yang datang lagi. Tak lama, makhluk ini meninggalkan raga Umi. Ya Pak Kim, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan negosiasi. Iya. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan hari ini? Ya, mungkin ada beberapa pelajaran ya yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah memang sekali lagi kita agak kesulitan untuk mengungkap sebenarnya tentang sejarah beberapa makam tua di daerah Lampung Selatan. Yang kalau dari tadi pembicaraan kita terhadap beberapa media itu memang ada 3 makam ini yang saling berkaitan antara makam yang di sini, makam Singgalaku dan juga makam Ratu Menanti. Tapi memang sejarah itu sama. Entah apa yang menutupi sehingga sejarah itu tidak diungkap. Mungkin kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasanya memang segala sesuatu itu kita bisa ambil dampak positifnya. Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang merasa tidak bisa menerima gitu apa yang diungkap itu, makanya mereka makhluk-makhluk yang ada di beberapa lokasi itu selalu menutup agar apa, untuk menjaga keutuhan, menjaga keharmonisan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu yang bisa kita jadikan pelajaran positif bagi kita, kehidupan kita yang akan datang. Maunya Anda seperti apa tempat ini? Mau tempat ini dijadikan tempat pemujaan. Kalian punya Tuhan, kalian punya pencipta. Kenapa tidak meminta pada sang pencipta?